Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka, alhamdulillah saya bawa buku, tapi nggak banyak, hanya 40. Saya nggak tahu gimana cara teknis pembagiannya. Tafadhol, siapa mungkin ada yang berkenan membantu? Nah, ini kita insya Allah akan membedah sebuah buku berjudul Mafatihul Jariyah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab salam kami, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang menjawab dengan semangat, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan setiap urusannya. Yang menjawab dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah kumpulkan di jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah perkumpulkan kita semua, pertemukan kita semua di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hidayah. Semoga setiap langkahnya menjadi salah satu sebab Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah menghapuskan jejaknya. Allah menggantikan setiap keburukan dengan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang lainnya menjadi sebab Allah SWT angkat derajat kita semua menjadi hamba Allah yang mulia, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada segenap pembina Yayasan Masjid Al-Hidayah, ya, segenap pengurusnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya. Demikian juga kepada segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, semoga Allah SWT mudahkan setiap ikhtiarnya mewujudkan masjid yang Masya Allah, kalau udah jadi nanti ini menjadi salah satu masjid kebanggaan umat ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi masjid yang makmur ke depannya, menjadi sebab hidayah Allah hadirkan kepada umat. Amin Allah amin. Demikian juga kepada para alim ulama semuanya, mohon maaf saya izin untuk sharing mungkin ya di depan. Alhamdulillah, singkat cerita, saya beserta guru kami ya, Bang Haji Anton ya, Ustaz Haji Anton, kami dulu tahun 2015 awal itu dakwah di gerakan salat subuh, diperjalankan gitu hingga akhirnya 2019 jadilah yayasan, Pak. Namanya Yayasan Wakaf Sahabat Subuh. Nah, ketika jadi Yayasan Wakaf Sahabat Subuh, Allah hadirkan orang-orang soleh menitipkan amanah-amanahnya, salah satunya adalah base camp yang saat ini menjadi tempat dakwahnya Sahabat Subuh di Ciamas. Ya, kurang lebih ada 800 meter, kalau nilainya 5 miliar Pak, aset wakaf tersebut, dan alhamdulillah sudah ikrar wakaf. Kemudian ada kendaraan untuk dakwah ya, yang saat ini dipakai oleh Sahabat Subuh. Ada yang ngasih kendaraan. Kemudian ada yang ngasih rumah di Cimanglid, ada yang ngasih wakaf juga di Kayu Manis di sini, kemudian di Villa Citra Pajajaran, kemudian di Garut, ya, di Jasinga, ya, kemudian hadirlah berbagai macam wakaf-wakaf yang lainnya. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan itu bagi kami di Sahabat Subuh menjadi sebuah renungan. Satu sisi itu adalah amanah dari Allah SWT, khususnya dari jamaah kepada Sahabat Subuh. Di sisi lain itu pun adalah sebuah peluang bagi kami semua untuk membangun amal jariah. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, pada saat kami sedang kumpul ya, salat malam, kemudian kumpul rapat pengurus Sahabat Subuh, ada kegelisahan ya, ingin menghadirkan sebuah buku awalnya tentang bagaimana cara membangun amal jariah. Hingga akhirnya terinspirasilah sebuah judul bertambah dengan nama Mafatihul Jariyah, pembuka amal jariah.
Apa itu Mafatihul Jariyah? Singkatnya, Mafatihul Jariyah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah inspirasi dari apa perjalanan kami selama ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara, tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Apa yang kita miliki hari ini, kelak akan kita tinggalkan. Jabatan, popularitas, rumah tinggal, harta benda, pasangan, anak, dan semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Pertanyaannya adalah apa yang kita bawa? Yang kita bawa kelak ke akhirat itu adalah apa yang dibocorkan oleh baginda kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka akhirnya kami menyusunlah buku Mafatihul Jariyah yang terinspirasi dari sebuah hadis Nabi. Ya, bocoran dari hadis Nabi apa? Idza mata abdul insan in qata amalhu illa min thalas min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholih yad'ulah. Silakan bisa dilihat jamaah di halaman sambutan tim penyusun. Nah, itu dia. Ya, sambutan tim penyusun ada hadisnya. Ini hadis jamaah yang dimuliakan Allah, kami yakin sudah semuanya pernah dengar, betul? Udah pernah dengar? Karena itu insya Allah nggak ada yang aneh. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, jarang di antara kita semua yang ingin, ayo kita sama-sama fokuskan di sisa usia kita ini untuk apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi ini. Karena kata Nabi, ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Illa min salah sadaqatun jariyah bimana wakaf, atau ilmu yang tafau bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tanyakan kepada diri kita, di sisa usia kita ini, seberapa serius kita mempersiapkan hidup setelah kematian. Hidup di dunia ini sementara. Hari ini kita di atas tanah, ada waktunya esok lusa tanah di atas kita. Hari ini kita berada di punggung bumi, ada masanya di mana kita ada dalam perut bumi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apapun yang kita miliki di dunia ini pasti ditinggalkan. Suka tidak suka, semuanya akan ditinggalkan. Apapun yang kita punya, semuanya akan ditinggalkan. Dan apa yang akan kita bawa kelak, yaitu yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, inilah bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Wahai umatku, kelak kau itu akan meninggalkan dunia. Apapun yang kita usahakan di dunia ini, semuanya ditinggal. Illa min salas, kecuali yang tiga ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah menjadi ikhtiar. Kami di Sahabat Subuh ingin menjadi wasilah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun amal jariyah. Terlebih di Masjid Al-Hidayah ini sedang membangun amal jariyah. Maka ini adalah kesempatan. Wabil khusus bagi jamaah yang mukimnya tinggalnya di sini terutama, gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah menjadi khususan kita, fokus kita ke sini, ya. Sehingga ketika nyusun buku Mafatihul Jariyah ini, kita ambil sepenuhnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat, ini kuadran kehidupan kita. Namanya kuadran jariyah. Kita hidup di dunia, saat ini kita hidup. Akan ada masanya di mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kelak ada masanya kita akan mati. Suka tidak suka, mati pasti akan datang. Karena kematian tidak mengenal nomor urut, tapi nomor dudut yang sudah waktunya didudut sama Allah. Mudah-mudahan ketika kita mati, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup, maka peluangnya adalah ada dua. Satu, membangun amal jariyah. Dua, tidak mau membangun amal jariyah. Maka kurang lebih seperti inilah kuadrannya. Yang pertama, ketika dia hidup di dunia, tapi dia tidak mau membangun amal jariyah, sesungguhnya dia hakikatnya sudah mati. Kata para ulama, orang semacam ini termasuk orang yang bodoh. Allah sudah kasih kesempatan hidup, Allah kasih kesempatan dititipkan harta, tapi ternyata itu semua tidak menggerakkan dia untuk membangun amal jariyah. Maka alim ulama mengatakan hakikatnya sudah mati dan orang tersebut orang yang bodoh. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, dia sudah mati, tidak membangun amal jariyah, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan menyesal.
Jangankan orang yang tidak membangun amal jariah. Demikian juga mereka yang membangun amal jariah kelak Allah abadikan dalam Al-Quran, kelak akan menyesal. Tuh ya. Apa ayatnya? Ya Rabbi laula akhatani ila adzim qarib fa'asaddaqo. Ya Allah, minta kelak akan ada masa di saat sakaratul maut kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkan sejenak usia saya. Untuk apa? Fa'asaddaqo, ingin bersedekah. Sedekah apa? Sedekatun jariyah, salah satunya. Maka jemaah yang dikasihi Allah, kelak kita akan mati dalam penyesalan. Yang beriman, apalagi yang kafir, pasti akan menyesal. Yang beramal jariah, apalagi yang tidak beramal jariah, sama-sama akan menyesal. Tinggal tingkatan penyesalannya yang berbeda-beda di antara kita. Yang menyesal tidak membangun amal jariah sama sekali. Ada yang sudah membangun amal jariah tapi belum banyak. Menyesal juga, kenapa nggak lebih banyak? Maka yang berikutnya jemaah yang dikasihi Allah, dia hidup di dunia, Allah kasih hidup di dunia, kemudian dia membangun amal jariah, maka dia sama seperti sesungguhnya sedang membangun investasi yang namanya mata air. Kalau kita nih punya lahan, Pak, tanahnya 2 hektar, ya mata airnya besar segede betis lah atau pinggang kita. Kira-kira asiknya digunakan buat apa? Bisnis air mineral, betul? Di galonan gitu. Ya, yang tiap hari lalu lalang nih Sukabumi, Cianjur gitu kan. Itu ternyata omsetnya ratusan triliun tuh per tahun. Maka jemaah yang dikasihi Allah, demikian juga ketika kita hidup membangun amal jariah, seolah-olah kita punya mata air kebaikan. Kita pernah dalam hidupnya ikut membangun di Masjid Al-Hidayah ini, kita sedang punya mata air kebaikan. Kita sedang tidur di masjid, ada santri-santri sedang menghafal, dapat pahala tahfiznya. Ada santrinya sedang apa? Atau jamaahnya sedang sholat, ikut pahala, dapat pahala sholatnya. Ada yang sedang zikir, sedang taubat, dapat pahala itu semua. Maka itulah amal jariahnya, seperti mata air kebaikan. Maka ketika kita sudah meninggal dunia dan punya amal soleh, amal jariah, maka insya Allah kita punya mata air jariah. Kita sudah meninggal dunia, terus mata airnya tersebut mengalirkan amal jariah. Maka jamaah yang dikasihi Allah, dari 4 kuadran ini pilih yang mana? Pilih yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Pilih yang mana? Ketiga dan keempat. Inilah targetan hidup kita. Selama hidup kita membangun amal jariah, dan setelah mati mudah-mudahan Allah ridho dan kita punya mata air jariah. Maka jamaah yang dikasihi Allah, silakan dilihat di halaman 2. Ada hal yang menarik. Di halaman 2 setelah kami menyusun Al-Fatihah, di halaman 2 membaca sholawat. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dikasihi Allah, Mafatihul Jariyah ini saya coba talakikan ya. Saya coba komunikasikan dengan guru kami Abah Raun, kemudian Kiai Haji Badudin Subki, Kiai Haji Ferry Nur ya. Dan beliau adalah gurunya almarhum guru kita semua Ustadz Arifin Ilham. Saya coba sampaikan, Ustadz, seperti ini bukunya. Ya, kira-kira bagaimana? Ini mah kalau cek Sundana mah Abah mah ieu mata aya nu aneh atuh. Sok dibaca ku kita gitu. Maka jamaah yang dikasihi Allah, ada hal yang menarik nih. Ini namanya salawat apa? Salawat Ibrahim. Ya, berbicara dengan tentang salawat, ada 3 jenis salawat. Salat yang pertama salawat dari Allah. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya, salawat dari Allah. Yang kedua salawat dari malaikat. Dan yang ketiga adalah salawat dari umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Itu 3 jenis salawat. Dan ini adalah salah satu salawat Ibrahim, salawat yang sering dipakai ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Jamaah yang dikasihi Allah, ini ada hal yang menarik. Kenapa Rasulullah SAW bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan memohon kepada Allah, ya Allah, wa barik ala, ya kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa Rasulullah SAW ya memohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan sebagaimana Allah dulu pernah memberikan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim.
Karena jamaah yaumikan Allah, itulah salah satu contoh teladan terbaik. Mafatihul Jariyah adalah keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah Nabiullah Ibrahim jamaah. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ada yang mengatakan usia beliau 175 tahun. Ada yang mengatakan 190. Ada juga yang menyebutkan 200 tahun. Wallahu alam, yang tepatnya yang mana ya? Kami belum tahu nih. Tapi singkat cerita jamaah yang Allah, beliau menikah pertama kali melakukan sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Ya. Keputusannya apa? Di hari itu sang istri bernama Siti Sarah menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, menikahlah supaya engkau bisa melanjutkan risalah dakwah. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim ketika mendengarkan permohonan, permintaan dari istrinya Siti Sarah? Beliau terkejut dan gak mau. Kenapa? Sangat sayang, sangat cinta kepada sang istri bernama Siti Sarah. Tapi jamaah yang Allah, lihatlah, keluarga kecil ini bukan dengan nafsu melakukan keputusannya, tapi karena ketaatan kepada Allah, ikhlas menjalankan perintah Allah. Hingga akhirnya Nabiullah Ibrahim singkat cerita menikahlah dengan salah satu budaknya Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Dimerdekakan namanya Siti Hajar. Ada hal yang menarik jemaah, ketika pernikahan ini terjadi, lahirlah kemudian namanya nama Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, kalau di sini ada ibu-ibunya enggak ya? Ada ya? Kebayangkan Pak, kalau jadi seorang ibu ya, sebagai seorang istri gitu ya, ketika ternyata istri yang direkomendasikan untuk menikah punya anak, sementara beliau belum, apa yang terjadi? Berat banget. Dan itu yang terjadi pada Siti Sarah. Hingga akhirnya Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke sebuah lembah yang tidak ada penduduk di dalamnya. Nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, nggak ada makanan di dalamnya. Logistik seadanya. Dengan ketaatan kepada Allah, ditinggalkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail beserta Siti Hajar. Dipanggil-panggil, nggak noleh-noleh, hingga akhirnya keluarlah kalimat yang diabadikan oleh beberapa ahli sejarah, termasuk di dalam kitab Kisah Para Nabi kalangan Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa salah satunya ditanya, ya Nabiullah Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Semenjak dibatakan itu, beliau menoleh dan menjawab, ya ini perintah dari Allah. Jawaban Siti Hajar adalah, kalau ini perintah Allah, maka tinggalkanlah kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, keikhlasan seorang istri ditinggalkan antara hidup dan mati, karena peluangnya berat banget saat itu. Tapi ya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ditinggalkan. Tapi ada yang menarik jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ditinggalkan seperti itulah Allah bukakan mafatihul jariyahnya. Apa mafatihul jariyahnya? Allah hadirkanlah ketika di kondisi sulitnya Siti Hajar mencari makanan atau minuman untuk Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih bayi, ternyata Allah bukakan mafatihul jariyah yang abadi hingga detik ini, namanya sumur Zam-Zam, Pak. Itu buah keikhlasan. Setelah sumur Zam-Zam dibuka, maka Allah pun hadirkan kembali Nabiullah Ibrahim ke sana, diperintahkan untuk membangun sebuah bangunan yang kelak dikenal dengan namanya Ka'bah. Itulah bangunan yang paling tua di dunia, yang kelak akan menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Kita sholat Allahu Akbar, pahalanya mengalir kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Demikian juga dengan peristiwa manasik, kurban dan lain sebagainya, Allah abadikan. Maka jemaah yang demikian Allah, yang menarik adalah keikhlasan Siti Sarah ini melepas Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Allah ternyata lahirkanlah seorang anak bernama siapa? Nabi Ishak alaihissalam, yang kelak akan lahir seorang nabi pula dan rasul, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Jamaah, ketika saya merenungkan ini, merinding saya Pak. Keikhlasan seorang Siti Sarah, akhirnya Allah balas
Dari keturunannya itu Nabi Ishak disampaikan kelak dari Nabi Ishak ini akan ada yang menjadi nabi, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi lihat dari Nabi Ismail alaihissalam, kapan akan datang seorang sosok seorang nabi? Ternyata 3000 tahun kemudian baru Allah kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah demikian Allah, silakan dilihat Pak di halaman 3 ya, setelah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini ada doa Nabiullah Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billah wa yaumil akhir. Inilah doanya. Silakan baca terjemahannya ya. Pak, tahu keikhlasan Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak istrinya? Kapan Allah kekalkan, abadikan amal jariyahnya beliau? Ternyata Allah jawab doanya Nabiullah Ibrahim ada di halaman, coba Pak ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 129 halaman 19 kalau di sini ya. Di akhir coba dilihat Pak. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masyaallah, tabarakallah. Bayangkan jemaah yang Allah. Seorang nabi bernama Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah agar kelak ada anak ya, keturunannya yang akan membacakan apa? Kitab dan mengajarkan sunnah. Allah kabulkan doa ini. Beberapa hari saja mengatakan 3000 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Siapa? Itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang demikian Allah, ini tambah merinding lagi. Maka kalau kita lihat jamaah, inilah amal jariyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari anak tersebut namanya Ismail kelak akan menjadi nabi penutup para nabi, khatamin nabiyyin wa mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beliaulah Allah bukakan mafatihul jariyah sampai detik ini. Beberapa waktu lalu di rumah Quran kami ya di Cimanglin, kita bedah buku Mafatihul Jariyah ini dengan salah satu Habib, namanya Habib Hasan ya. Habib Hasan itu Habib Husain, saya lupa. Ya, saya sampaikan, Bib, mohon doanya dari antum. Ini aneh terinspirasi dari daktuk antum nyusun buku ini. Discuss lah. Maka jamaah yang demikian Allah, ini doa Masya Allah, tabarakallah. 3000 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Jadi jamaah yang demikian Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, maka ternyata inspirasi doa-doa yang dimintakan oleh hamba-hamba Allah pilihan di dunia ini ternyata sudah Allah rekam di dalam Al-Quran, baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, demikian juga yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah yang demikian Allah, lihatlah, inilah air Zam-Zam, keistimewaannya. Ternyata dipompa setiap hari 8.000 ya kubik atau 8.000 liter. Kali 60 detik dapat 480.000 liter. Dari 480 liter ini per menit kali 1 jam berapa? 28.800.000 liter per jamnya. Dikali 24 jam 691.200.000 liter. Dan cukup dalam tempo 11 menit terisi air Zam-Zam. Jamaah yang demikian Allah, pertanyaannya, membangun amal jariyah itu, dimulainya itu, apakah dengan kelimpahan harta yang kita punya? Ternyata tidak. Apakah dengan keilmuan yang kita miliki, ilmu yang banyak yang kita punya? Enggak juga. Apakah harus punya anak soleh dulu gitu, kemudian baru kita membangun amal jariyah? Enggak jamaah. Kitalah yang harus jadi anak soleh untuk kedua orang tua kita. Karena orang tua kita yang sudah meninggal dunia menunggu limpahan amal jariyah dari orang anaknya. Siapa? Kita semua. Orang tua kita menunggu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan mereka. Maka jamaah demikian Allah, saksikanlah ketika ketaatan itu hadir, berjumpa dengan momen yang Allah persembahkan kepada hamba Allah terbaik, Allah besarkan amal jariyahnya. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam jadilah Nabi Ismail, dari Nabi Ismail jadilah Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW Allah jaga nasabnya. Semua nasab terputus kecuali nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah demikian Allah, keturunan Nabi Muhammad SAW Allah abadikan sampai detik ini. Ada namanya para habaib, betul? Ada namanya Syarifah.
Dan ternyata jamaah yang dikasihi Allah, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pun ada keturunannya Rasulullah SAW. Pendirinya Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, keturunannya Rasulullah SAW. Yang membawakan Islam ke Indonesia itu ada Pak Habaib, keturunan Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dikasihi Allah, kita tidak tahu kapan doa kita akan Allah kabulkan. Semoga ketika kita berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, coba jamaah dilihat di halaman ya, di halaman 17. Saya rekomendasikan untuk menghafal nih halaman 17 ini ya. Yang terkenal doa-doanya Rabbi habli minas sholihin gitu ya. Rabbana Rabbi anzilni muzamuka mubarakan wa anta khairul munzilin. Tapi ada doa nih di atasnya. Ini doa Masya Allah tabarakallah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Jamaah, ini doa luar biasa. Ini kalau dibedah 1-2 jam sendiri ini Pak jamaah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum. Apa itu perpaduan antara hikmah dan ilmu dan hikmah ya. Hikmah itu ketika kita berbicara orang mendengarkan kita. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak kita mendengarkan kita. Itulah hikmah. Bahkan dia bisa memberikan bisyarah, ya kabar bahagia. Apa peristiwa-peristiwa kedepannya mungkin ketika Allah kasih sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita, kepada para sahabat Nabi. Maka jamaah yang dikasihi Allah, Nabi Ibrahim mengajarkan berdoalah kepada Allah, memohon untuk apa? Untuk diberikan apa? Hikmah, ya, diberikan hikmah dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, dan jadikanlah aku buat tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian. Waj'alni mi warasati jannatin na'im. Kita memohon kepada Allah bukan hanya jadi buat tutur kata yang baik, tapi kita memohon kepada Allah, jadikanlah kelak ketika kita tuh sudah meninggal dunia, Allah bangkitkan mewarisi jannatun na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Maka jamaah yang dikasihi Allah, inilah esensi dari Mafatihul Jariyah. Semoga Allah SWT jadikan di sisa usia kita ini, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk ya mencari rezeki yang halal, berkah melimpah sehingga kita bisa berwakaf. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, jadikan kita semua menjadi anak yang soleh dan kelak punya keturunan yang solehah. Saya membayangkan jamaah yang dikasihi Allah, doa-doa kita barangkali akan Allah kabulkan mungkin ya di generasi pertama kita. Tapi jamaah yang dikasihi Allah, jangan pesimis melihat apapun yang di depan mata kita. Berdoalah kepada Allah, karena bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Kita memohon kepada Allah ada kelak dari keturunan kita ada yang menjadi ulama warasatul anbiya. Jadi ulama. Kita memohon kepada Allah agar dari keturunan kita ada yang jadi agniya, orang yang kaya lagi dermawan. Kita memohon kepada Allah agar dari keturunan kita ada yang menjadi umara, pemimpin yang adil. Dan mudah-mudahan kita punya anak yang memiliki ketiga ciri tersebut. Dia ulama, dia umara, dia pun agniya yang dermawan. Maka jamaah yang dikasihi Allah, di sisa usia waktu ini saya ingin ngajak ke jamaah yang dikasihi Allah ya. Ayo kita baca sama-sama zikir Mafatihul Jariyah ini. Dan kalau boleh saya menyarankan ketika nanti jamaah ada waktu dengan keluarga, silakan ya kumpul dengan keluarga, baca doa Mafatihul Jariyah ini ya. Tidak mesti semuanya saya akan dipilih juga. Kalau mau selesaikan semuanya bersama-sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kami yakin kesolehan kita hari ini bisa jadi buah dari doanya orang tua kita, sambung menyambung. Maka jamaah mari kita sama-sama baca ya. Yang membawa atau yang mendapatkan bukunya silakan ya bisa dibaca. Yang belum mendapatkan bukunya mungkin bisa dilihat ke depan ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tumdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir liman يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Yang sore dibacanya yang ada dalam kurung ya Pak. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بنعمة أو بهدي من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Rabbi sahhi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbi ij'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adala ma hata bihi ilmuk wa hata bihi qalamuk wa asahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jamaah yang mikin Allah, ya, masih berapa menit lagi ke azan? 3 menit lagi ya. Maka jamaah yang mikin Allah, kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Ya, mudah-mudahan nanti jamaah, ya. Ini saya punya program sebetulnya. Ini program kami berawal dari kami sendiri. Saya bagiin ke jamaah. Nah, bagi jamaah yang ingin ikut nanti buku ini dibagikan lagi ke jamaah yang lain, silakan jamaah. Di halaman terakhir, ya, ada sedekah buku zikir doa mafatihul jariyah. Tidak wajib, ya, nggak ada kewajiban, ya. Yang wajib hanya salat 5 waktu. Ini tidak ada kewajiban. Bagi jamaah yang bawa buku ini, silakan dibawa ke rumah, mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariyah. Bagi jamaah yang ingin ikutan beramal soleh, beramal jariyah, penyebaran buku ini, mafatihul jariyah ini, mudah-mudahan, ya, silakan bisa ditransfer saja ke rekening atas nama sahabat subuh, ya, bukan atas nama saya. Meskipun saya sendiri yang nyusun, tapi kami niatkan ini kelak menjadi amal jariyah. Saya sedang menyusun supaya hakinya ini nanti jadi wakaf gitu Pak, wakaf hakinya. Nah, bagi jamaah yang ingin ikutan silakan nanti bisa mentransfer sebanyak apapun, seikhlasnya, ya, nggak ada kewajiban berapapun. Ini biaya cetaknya hanya 6.000 ya mah. Maka saya ingin menyampaikan nih, kita berdoa kepada Allah. Kalau kita nggak bisa seperti Sulaiman Al-Raji, ya, beliau adalah pendiri Saudi dan Raji Bank. Ya, wakafnya Pak, ini lihat, kebun kurma terbesar di dunia, kurang lebih 5.000 hektar, ditumbuhi 200.000 pohon kurma dari 45 jenis kurma. Bayangkan Pak. Dan ini termasuk wakaf terbesar di dunia. Ya. Mudah-mudahan kelak kita maupun anak keturunan kita ada yang menjadi seperti Sulaiman Al-Raji Pak. Yang kedua, beliau juga membangun sebuah masjid yang sangat megah, Sulaiman Al-Raji, ya. Dan ini Masya Allah bisa menampung 18.000 jamaah, ya, dari harta pribadinya. Sangat mewah kalau jamaah pernah ke Mekah Madinah. Nah, ini desainnya seperti Madinah, ya. Masya Allah. Ya, pada saat di launching, ya, ini luar biasa jamaah. Beliau juga membangun sebuah universitas gratis, ya. Bidangnya apa? Kesehatan dan pembanggaan Islam. Dan Masya Allah, ini gratis ya mah. Nah, kami di Sahabat Subuh membangun nih. Nah, ini alhamdulillah saya dengan teman-teman membangun villa wakaf Villa Yatim Putih Duafa Cisarua, ya, dekat Taman Safari. Nah, ini adalah dengan Bang Haji Anton, ya. Ini namanya JKL. Alhamdulillah, ini sekaligus laporan nih ke pembina. Alhamdulillah ada 5 sekarang. Dan saat ini di jaringnya Bang Haji ada 35, ya, di Pontianak, di NTB gitu ya. Kemudian kita ada pesantren Global Leadership Qiyadatul Ummah. Ini santri S1, S2
di kampus IPB Pakuan. Mudah-mudahan di yang Kayu Manis ini bisa diisi dari Ibnu Khaldun. Ya, yang tadi dengan saya itu mahasiswa tuh dari IPB S2 asli Sulawesi, Pak. Itu gratis jamaah. Ya, kalau kita pikirkan memulai di waktu pandemi kayaknya gila banget gitu. Karena banyak masjid, banyak pesantren, banyak rumah tahfidz yang ditutup waktu pandemi, kita membuka. Dan alhamdulillah berawal dari niat, Allah hadirkan orang-orang yang soleh, dikumpulkan jadi gitu. Demikian juga beberapa buku ini menjadi salah satu pedoman untuk di Global Leadership, ya. Nah, ini adalah karya buku kami, Tahsin, metode Tahsin Jariyah, dan ini wakaf semua, Pak. Kemudian ini buku disusun oleh santri-santri kami, ya, tentang muamalah, hadis, dan ayat-ayat muamalah. Ada juga buku Sahih Quran, ya. Ini rangkuman dari buku-buku klasik, ya, At-Tibyan, kemudian buku-buku yang lainnya juga, gitu ya. Maka jamaah yang mikin Allah, saya menyusun ini semua, ya, Mafatihul Jariyah ini hanya semata-mata berdoa kepada Allah. Semoga yang duduk di masjid ini, demikian juga keluarga besar kita, Allah mudahkan untuk membangun amal jariyah. Kita bisa membangun sedekahun jariyah, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kelak kita punya anak yang soleh, soleha. Mudah-mudahan ada yang jadi ulama, ada yang menjadi umaro, ada yang menjadi agnia, ya. Percayalah Allah pasti akan mengabulkan doa kita, yang penting kita berikhtiar. Jangan pesimis, Nabi Ibrahim juga 3000 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Jadilah Nabi Muhammad SAW. Semoga buku Mafatihul Jariyah ini bermanfaat buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah. Siapa yang mau satu buku lagi nih? Yang belum dapat? Ada? Silakan Pak nih. Ya, terima kasih. Walaupun minkum, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah ya biamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.